Halo Cirebon Hobbies, balik lagi ya. Kalau tadi sebelumnya kita ngomongin banyak soal mini scale ya, 1:4 ya, diecast juga. Nah sekarang juga di sebelah saya nih udah ada om-om gondrong ganteng keren banget gitu ya. Matur nuwun. Boleh kenalan dulu, Om. Namanya siapa? Dari mana? Komunitas apa? Oke Om, saya Tommy Oke. dari Diecaster Cirebon. Diecaster Cirebon. Diecaster Cirebon. Kalau aslinya sih saya bukan orang Cirebon Om, saya dari Kediri, Jawa Timur. Kediri. Oh, aksennya udah beda ya. Iya, cuma kebetulan ya numpang di sini. Dulu pernah siaran apa gimana sih? Suaranya kayak penyiar malam gitu. Saya nggak tahu Om, cuma beberapa temen tuh kalau di apa namanya di telepon bilangnya kok kayak penyiar sih lu? Ya nggak tahu ya. Ini anugerah sih kalau kata saya. Iya. Oh ya, teman-teman nih masih banyak yang bingung. Diecast itu sebenarnya apa menurut Om Tommy? Kalau diecast itu lebih ke apa? Menurut Wikipedia ya. Oke. Wikipedia itu deskripsi dari diecast sendiri adalah miniatur mainan yang dicetak dari besi. Berbahan besi itu yang dinamakan diecast. Jadi mungkin sebagian dari kita mengenal diecast itu lebih ke mobil-mobilan kali ya, Hot Wheel kali ya. Tapi sebenarnya semua mainan yang berbahan besi cetakan yaitu diecast. Ada kereta, ada pesawat dan segala macam. Itu diecast. Cuma concernnya Om Tommy ini Diecaster Cirebon nih di mobil-mobilannya itu. Apa enggak? Kalau Diecaster Cirebon sendiri secara komunitas, kita sebenarnya tidak membatasi apa namanya mobil atau kereta atau apa, semuanya sebenarnya. Cuma memang sebagian besar di sini mainannya mobil. Oke. Mainannya mobil. Nah, ini apa namanya? Komunitas ini bisa dilihat di mana nih kalau teman-teman di Cirebon atau di luar Cirebon pengen tahu itu sosial medianya atau kalau sosial media kita Facebook ada namanya Diecaster Cirebon. Diecaster Cirebon. Kemudian IG-nya ada Diecaster Cirebon ID. Tanpa spasi, tanpa titik, tanpa apa-apa, pokoknya Diecaster Cirebon ID full. Syaratnya kalau mau gabung aja, tinggal masuk aja. Yang penting punya mainan, punya diecast, masuk. Kita semua welcome gitu. Atau mungkin belum punya mainannya mau tanya-tanya dulu boleh ya Om? Boleh, tentu boleh. Biar nggak salah langkah gitu ya. Nah, lanjutin ngomong nggak salah langkah nih buat teman-teman. Tipsnya apa sih Om untuk menjadi seorang pecinta diecast ini biar nggak salah langkah? Kalau biar nggak salah langkah, menurut saya cuma satu. Senengnya apa? Fokusnya apa? Jangan sampai ikut tren. Gitu loh. Kalau ikut tren udah nanti semua kebeli, habislah kita gitu loh. Jadi gini, kalau saya basic saya lebih seneng ke mobil-mobil tua, terutama kayak VW gitu. Saya lebih berawal dari VW. Saya fokus ke VW. Jadi ya saya kumpulin semua VW. Gitu. Cuma memang kadang kan ada 1-2 mungkin JDM ya. Honda Civic bagus, boleh lah punya 1-2. Yang penting kita jangan sampai bablas. Kita harus fokus. Intinya ya saya rasa apapun semua ya, hobi termasuk apa dalam kehidupan apapun lah, kita tetap fokus satu tujuan. Kalau kita menyebar nggak fokus tuh ya ujungnya ya nggak karuan. Gitu. Intinya fokus aja Om. Fokusnya itu. Nah, terus kemudian yang saya tahu lagi ternyata ya dari kemarin kita ngobrol-ngobrol itu yang tadi yang mau buat intimate jadi rame kayak gini. Iya, betul. Ternyata kalau musik tuh genrenya banyak ya. Ini diecast walaupun spesifik mobil ya. Tapi genrenya tuh banyak banget gitu. Ini apa? Ini boleh dijelasin ada berapa genre atau nyebutnya apa ya? Apa ya? Fokusan. Kalau kita bilangnya fokusan. Ada fokusannya JDM. Japanese Domestic Market. Itu mobil-mobil Jepang. Kemudian ada yang muscle car. Muscle car itu identik American, mobil American muscle lah, mobil-mobil Amerika dengan mesin gede. Kemudian ada yang fokusnya ke Eropa. Ada lagi ya seperti mobil real car ya, seperti real car itu kan ada yang fokusnya sedan. Kemudian ada yang fokusnya truk. Fokusnya minibus. Kemudian ada jeep, ada pick up. Masing-masing. Makanya tadi dari awal saya bilang, lu sukanya apa sih? Gitu, jangan sampai nyebar. Nah, gitu.
Nah, yang saya tahu lagi kemarin dari hasil obrolan kemarin, dari situ kebagi lagi nih. Ada kayak teman tadi Mas Harun apa ya namanya? Ya, Mas Harun tuh dia ngoleksi diecast-nya tuh mini scale-nya tuh cuma untuk dipajang, dilihat. Tapi kemudian ketika saya main ke mall itu ada sirkuitnya Om, yang menurun gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitunya apa tuh istilahnya tuh? Itu lebih ke race ya, race. Itu biasanya kalau yang ada sirkuitnya itu lebih ke Hot Wheel. Kita Hot sebut Wheel. Brand. Yang sering seperti itu Hot Wheel. Jadi diecast sendiri kan banyak produknya. Ada Hot Wheel, ada Tomica, ada Majorette, ada Matchbox. Mini GT tadi. Mini GT, yang mini scale ada Mini GT, ada Pop Race, kemudian BM Creation, banyak lah CM model. Sekarang banyak. Kalau kita ngomong brand banyak sekali gitu. Dan semua brand itu bisa ikut race atau sebenarnya kalau bilang ikut race bisa. Tapi kalau sudah masuk kategori mini scale, sayang loh. Mobilnya mahal, gitu. Detailnya cukup gila. Iya. Kalau kita adu race nanti keluar jalur. Itu ya, kita kadang saya lihat mobil yang dipegang biasa atau disimpan biasa aja udah ngeri gitu loh. Ya. Kita biasanya ditisuin supaya nggak lecet. Gitu. Oke. Jadi kalau apalagi buat race, makanya kalau race itu biasanya tim race itu mobilnya beda. Sama-sama Hot Wheel. Hot Wheel itu ada yang fantasy, ada yang real car. Nah, yang biasa dipakai itu yang fantasy. Dan mobil-mobil balap itu ada sendiri-sendiri. Saya kurang menguasai di situ ya. Kalau untuk yang race itu tipe-tipe mobilnya beda-beda. Nah, uniknya yang saya selama ini ketika jalan-jalan ke minimarket gitu ya. Baik itu Alfamart atau Indomaret, itu yang banyak tersedia di sana tuh justru yang fantasy Om. Iya. Yang saya pengen model-model yang JDM yang saya pengen justru nggak ada Om. Betul. Nah itu nyarinya gimana? Terus kata kuncinya apa biar ketemu gitu? Gini Om, itu sebenarnya fenomena beberapa tahun terakhir ya. Mungkin 3, 4, 5 tahun terakhir lah. Penggemar diecast itu semakin banyak. Dan kemudian yang namanya Hot Wheel, yang kalau kita ke minimarket bangsa Alfamart, Indomart gitu, yang dijual di situ biasanya merek-merek tertentu ya, Hot Wheels, kemudian Matchbox, Majorette, merek-merek itu. Merek-merek itu harganya pun ramah di kantong, di angka 30 ribuan. Nah, akhir-akhir ini yang saya sebut periode 5 tahun terakhir itu, bangsa Hot Wheel itu kita sebutnya cuanable Om. Nah, apa tuh? Mengandung cuan lah istilahnya begitu. Nah, itu banyak pemain-pemain baru. Ya kita seneng sih, banyak pemain-pemain baru yang ikut hunting, yang mungkin di luar komunitas kita. Kalau di Cirebon sendiri terlepas dari diecaster Cirebon, mereka ada silent hunter, kalau kita bilang silent hunter. Jadi orang nggak tahu, nggak kenal, tahu-tahu dia jual di medsos. Nah, ini adalah salah satu kekuatan dari medsos. Facebook, IG dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan barang-barang kita sebutnya di gantungan. Di apa? Gantungan itu ya barang-barang di minimarket itu, di mall, minimarket. Kan biasanya displaynya digantung tuh. Nah, barang-barang di gantungan itu lenyap, kita kalah sama mereka, Om. Nah, kalau Om tadi bilang kata kuncinya apa? Bukan kata kunci sebenarnya. Kita harus rajin-rajin ikut kita lihat perkembangan itu. Sekarang yang hype nih apa nih? Yang ngetren apa nih? Kayak kemarin film Fast and Furious baru tayang. Itu semua diecast Fast and Furious di pasaran laku keras. Berarti ngaruh ke situ juga. Ngaruh Om. Dia langsung terangkat. Itu laku keras Om. Bahkan ya saya sendiri sama kayak Om. Saya nyari seri Fast and Furious, ampun Om, nggak dapet. Nah, kalau mau dapat mungkin kita agak lebih mahal effort sedikit. Ya. Kita carinya di marketplace lah. Memang harganya nggak masuk akal. Kalau saya bilang nggak masuk akal, dari yang 30.000 bisa 300.000 Om, 10 kali lipat gitu loh. Seperti itu Om. Memang kayak kemarin mungkin Civic lagi hype, ya udah Civic harganya gila. Gitu. Nah, pertanyaan basic sebenarnya ini. Yes. Saya dulu waktu kecil ngelihat saudara bawa Gundam. Bawa Gundam, kok keren ya. Tapi dengan pengetahuan saya ketika kecil itu nyarinya nggak nemu-nemu tuh. Nyari di toko mainan kayak yang di Petratean kayak gitu kok nggak nemu ya. Terus kemudian sampai akhirnya saya dewasa,
dan ya boleh dibilang udah berpenghasilan sendiri, akhirnya ternyata ada di marketplace, ternyata ada toko mainan yang jual gitu ya, dan akhirnya kebeli Gundam nih. Nah, kalau teman-teman diecast itu sebenarnya akhirnya ketika saya beli Gundam itu emosi masa kecil saya yang akhirnya tercapai gitu ya. Nah, kalau Om Tommy sendiri deh, kenapa diecast? Sebenarnya sama Om, sama. Intinya mimpi kecil yang tak terbeli. Zaman dulu mungkin orang tua kita itu ya, orang tua saya terlebih ya penghasilan pas-pasan gitu lah. Sekarang kan saya sudah bisa cari duit sendiri Om. Akhirnya ya sudahlah, ini gue dulu suka nih pengen beli ini nggak kebeli gitu loh. Kalau istilah saya masa kecil kurang kecil Om. Istilahnya seperti itu Om. Kirain tuh dari orang yang pengen mobil beneran ya gitu, enggak ya? Atau ada juga yang seperti itu. Ada juga yang pengen mobil beneran tapi karena harganya ya mobil sekarang harganya seperti itulah. Makanya kita udah miniaturnya dulu lah, diecastnya dulu lah. Siapa tahu nanti lama-lama kebeli. Saya sendiri awal juga begitu Om. Jadi awal dulu istri saya itu ngelapak di CFD di Stadion Bima. Anak saya masih kecil waktu itu, masih SD. Nah, anak saya kalau ikut ini kan apa namanya? Kalau kata orang sekarang mungkin reseh ya. Gangguin anu lah. Kan ganggu kita jualan gitu loh. Akhirnya cara merayu kita adalah kamu di rumah deh, nanti tak beliin mobil-mobilan. Nah, kebetulan di sebelah lapak kami itu ada yang jualan Hot Wheels. Saya tanya-tanya lah sama si penjualnya. Sekarang malah udah pensiun Om, dia yang ngeracunin saya malah udah pensiun. Nah, di sebelah lapak kami ada penjual Hot Wheels. Saya nanya dong, ada yang murah nggak? Oh ada, yang udah bukaan. Jadi nanti ini ada istilah-istilah lainnya. Itu udah loose. Itu dia jual cuma antara 10.000 sampai 20.000. Nah, yang murah dong buat anak saya. Beliin satu, seminggu satu, tiap minggu satu. Nah, akhirnya saya lihat-lihat di rumah tuh, kok bagus ya, kok bagus. Minggu kemudian saya nanya lagi ke si sellernya ini. Kebetulan saya punya suka VW. Dulu saya pernah punya VW juga. Nah, saya tanya, kayak gini ada nggak sih VW? Ya, gitu. Ada Om, nanti minggu depan tak bawain. Mulailah dibawain. Oh iya benar ada. Tapi harganya? Harganya masih ramah Om. Masih ramah. Harganya masih ramah. Kalau mobil-mobil tua yang tidak ikut tren, harganya masih ramah. Gitu. Ya harga 30-an sampai 50-an lah, masih terjangkau lah. Saya ini kok bagus. Ada tipe lain nggak? Sodorin lagi tipe lain. Terus Om, sampai akhirnya saya tahu ternyata harganya yang ratusan ribu pun ada, yang jutaan pun ada. Saya bilang gila, barang begini sampai jutaan. Saya bilang ya mau nggak mau akhirnya saya nyemplung, beli satu dan bahkan sekarang yang saya beli jauh lebih mahal dari yang buat anak saya. Seperti itu, berawal dari situ. Kalau saya sendiri memang berawal dari anak. Ya, tapi kemudian ada juga yang memang ya itu tadi Om bilang awalnya pengen punya mobil benerannya tapi nggak kebeli. Bahkan banyak sekarang yang sudah punya mobilnya. Dia justru cari diecastnya. Iya. Dicari diecastnya dan di custom sebagaimana bisa semirip mungkin dengan yang dia punya aslinya. Kemudian dipajang di dashboard mobil. Wah, gitu. Itu keren sih. Wow. Seperti itu. Nah, di Diecaster Cirebon ini ada berapa orang yang udah join? Dan ada ini apa namanya, genre-genrenya apa aja yang ada di dalam kalau komunitas? Kalau berapa orang yang gabung, kalau kita di komunitas di Facebook itu ada 1.100-an lebih ya. Dan bukan hanya dari Cirebon, dari beberapa luar Cirebon. Dan kebetulan tadi ini ada beberapa teman kita dari Tegal itu ikut nimbrung ke sini, dan kita memang di tiap-tiap kota itu kan ada komunitas diecaster, masing-masing kota itu pasti ada, dan kebetulan kita nyambung. Di Indramayu ada, di yang dekat di Tegal ada, di Majalengka ada, kita nyambung. Jadi kalau kita salah satu dari masing-masing kota itu bikin event, pasti kita saling support lah seperti itu. Kalau kembali ke genre ya tadi saya bilang ada yang Amerika, ada yang JDM. Yang di bawah sini ada ya, bawah ya? Ada. Beberapa ada. Nah, kemudian ada juga Diecaster Cirebon itu ada yang koleksi aja.
Nah, kolektor. Kemudian ada yang kolekdol. Koleksi kemudian didol. Kemudian ada juga yang bukan hanya ngumpulin mobil. Sebenarnya di diecast itu banyak peluang bisnis atau celah bisnis yang kita bisa masuk ke situ. Oh gitu. Jadi selain mobilnya ada juga seller ban. Khusus ban. Bannya doang itu bannya sekecil doang itu. Ada. Kemudian jangankan ban Om, spion aja bisa dibikin Om. Kalau Hot Wheels, kita ngomong Hot Wheels. Kalau tadi mungkin bahasan di awal itu mini scale itu detailnya sudah mirip ke asli. Tapi kalau Hot Wheels ini ya karena murah ya, jadi dia pas-pasan aja. Kadang lampunya nggak ada, bukan nggak ada lampu, ada castingnya, tapi warnanya catnya gitu belum nggak. Kita biasanya detailing dibikin lampu. Oh, dibikin mikanya. Kemudian pintu nggak bisa buka, kita custom untuk bukanya lah. Itu ada peluang untuk custom di situ. Kemudian yang tadi saya bilang dibikin mirip mobil aslinya. Artinya apa? Kita dapatnya diecastnya warnanya biru misal, tapi mobil kita asli warnanya silver. Repaint ini juga cukup mahal Om. Gitu. Berapa itu? Repaint itu kalau satu warna kemarin itu sekitar berkisar di 100 sampai 150 ribu. Wow. Kemudian kalau kita tambah detailing itu ya sekitar 50 ribuan lah. Sorry. Gak apa-apa, santai. Kalau kita bikin lebih mirip kemudian ganti ban dan segala macam, rata-rata repaint itu bisa bukan repaint, custom itu minimal 300 ribu. Belum termasuk harga mobilnya. Oh iya. Sampai berapa? Sampai nggak karuan. Kebetulan tadi ada temen yang custom bawa customan itu. Om Johan, siapa? Bukan. Ada Om siapa tadi saya lupa namanya. Itu customnya 1.200.000. Customnya saja. Customnya doang. Customnya saja itu 1.200.000. Kebetulan orangnya sudah pulang sih. Saya tadinya mau saya tunjukin tuh. Ini loh barangnya gitu. Custom doang 1.200.000 saya bilang. Apa-apaan duit segitu gitu loh. Tapi ya untuk hobi kan kita nggak bisa ngomong, tak terhingga gitu loh. Nah kalau tadi ngomongin yang mau ditunjukin orang yang udah pulang. Nah sekarang Om Tom ini udah megang yang mau ditunjukin ke teman-teman Cirebon Hobbies. Ada. Boleh di mana tadi? Mana? Gak apa-apa. Kenapa mobil ini Om? Ini Om. Ini seri drag bus dari Hot Wheels. Nah ini bisa dibuka. Wow. Ada mesinnya. Nah, ini seri ini lumayan mahal Om. Aslinya aja standar dari gantungan itu sudah 100-an. Ini besi semua, besi. Ini besi semua. Nah, kemudian kenapa saya custom ini? Ini saya hanya custom cat aja Om. Oh ini cat, awalnya nggak begitu, gantungannya nggak begitu? Awalnya tidak begini, tapi saya custom ini cat. Saya cat. Kenapa saya ini mungkin lucu Om. Ini sumber kencono Om, mungkin bisa dilihat. Sumber kencono itu identik dengan bis balap Surabaya Jogja. Ya ampun. Mungkin kalau tahu berita di bulan kemarin itu ada kecelakaan di mana daerah Ngawi atau Sragen. Ini memang bis ini terkenal ugal-ugalan. Nah, sedangkan diecastnya sendiri drag bus, namanya drag bus aja bis balap gitu loh. Makanya saya bikin liverynya sumber kencono seperti itu. Dan ininya apa ya, kalau di MotoGP ini liverynya betul. Liverynya memang begini sumber kencono aslinya. Iya, saya miripin aja. Ini memang saya ambil dari Google. Kemudian saya serahkan ke tukang custom. Saya mau begini. Entah lu gimana caranya saya nggak tahu. Nah ini liverynya ini decal Om. Decal. Nah, kalau kita bilang mungkin di umum itu seperti stiker lah. Stiker. Kalau kita bilang decal. Ini ada yang bikin sendiri Om, decalnya ada yang bikin sendiri. Wow. Ini salah satu contoh Om. Sorry. Kemudian tadi saya ngelihat ngeluarin dari tisu ya, dan saya lihat hampir semua tuh teman-teman diecast tuh pakainya tisu. Kenapa sih? Boleh dijelasin kenapa? Makanya seperti ini. Ini kan hasil cat Om, bukan pabrikan Om. Customnya kan tadi saya udah sempat sebutin harga ya.
ini kan lumayan mahal Om. Kalau lecet kan nangis kita Om. Makanya kita tisuin ini supaya tidak lecet. Seperti tadi saya bilang mungkin ini di depan ada lampunya, ada lampu sen. Iya. Ini kalau yang pabrikan gantungan, ini mungkin belum ada detailnya. Tapi ini udah ada. Kemudian lampu rem juga sudah ada detail. Nah ini kalau saya mata saya Om, mata yang sudah berumur saya nggak bisa Om bikin begini. Apalagi tangan ini udah mulai tremor nih. Ngecat begini nggak bisa nih Om. Gitu. Makanya jasa untuk custom kayak gitu lumayan peluangnya ya. Ini kalau ada yang nawar kira-kira berani lepas berapa ini? Nah, kalau custom itu kita nggak bisa ngomong ya Om. Barang custom ini kan kesukaan saya. Belum tentu orang suka dengan barang saya. Dan orang lain nggak punya. Orang lain nggak punya dan belum tentu orang lain juga suka sama sumber kencono ini Om gitu loh. Kita nggak bisa ngomong kalau custom. Tapi kalau yang justru mobil-mobil gantungan itu lebih valuable menurut saya daripada yang custom. Karena custom kita katakanlah custom habis 500.000, belum tentu kita jual 50.000 atau 100.000 laku. Kecuali kalau kita ketemu yang benar-benar passionnya sama. Gitu loh. Sama kayak mobil lah, motor lah, kita custom motor atau mobil, kita udah ganti ini modal custom aja sekian juta. Tapi belum tentu orang lain mau beli harga custom kita gitu. Sama Om sebenarnya. Kalau teman-teman yang nonton ini pengen tahu sering atau suka ada kegiatan apa Om teman-teman Daycaster ini? Siapa tahu mereka pengen ikutan gitu. Kalau Daycaster Cirebon gitu. Kami ini rutin sebenarnya setiap minggu kopdar di Stadion Bima di CFD. Kebetulan saya juga ngelapak di situ. Nah, di situ ada warung tempat kita biasa nongkrong. Nah, biasa kita nongkrong di situ. Jadi pagi saya ngelapak, nah teman-teman Daycaster itu mulai berdatangan ke warung tempat kita nongkrong itu sekitar jam 10. Itu tiap hari Minggu ya? Tiap hari Minggu. Dan orangnya pasti berganti-ganti. Jadi kalau menurut saya silahkan aja semua yang mau datang mau gabung, hayu. Gak usah nunggu event, gak usah nanya ada kopdar enggak. Setiap minggu pasti ada yang di sana. Datang aja, gitu. Ketemu siapa aja yang ada di sana. Siapa aja. Gak harus ada saya atau siapapun gitu. Tapi tetap ada karena kita bikin semacam titik kumpul lah. Gitu di situ. Terakhir nih Om. Harapannya untuk acara ini seperti apa Om? Harapan saya untuk acara seperti ini ya kita lebih sering lagi, lebih guyup lagi dan racunnya itu lebih masuk lagi karena terus terang saat ini efek pandemi ini kerasa banget buat kita semua dan menumbuhkan kembali minat untuk bermain ini setelah pandemi ini agak susah. Makanya harapan saya dengan event seperti ini kita akan rutin bikin kopdar atau mungkin event-event lanjutan seperti apa yang menarik pengunjung karena kalau seperti saat ini kan ini yang datang kan teman-teman komunitas aja. Saya pengennya justru kalau teman-teman ini saya udah nggak perlu, kita udah tiap hari ketemu gitu loh. Saya pengennya itu orang umum yang lihat, datang tertarik kemudian ikut join gabung silaturahmi racunnya itu yang kita mau gitu loh. Thank you banget Om Tommy, banyak banget tadi ya ilmu-ilmu yang udah didapat dari tips sampai peluang usaha, peluang bisnis teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman berminat untuk join langsung bisa ke Facebooknya aja ya, di Daycaster Cirebon ya. Terima kasih Om Tommy sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.